Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Salam, ada seorang malaikat yang mendatangi mayat di kuburnya sebelum masuknya malaikat Munkar dan Nakir, yang cemerlang wajahnya seperti matahari. Namanya malaikat itu adalah Rumman. Ia masuk pada mayit itu, kemudian duduk dan berkata kepada mayit, "Tulislah perbuatanmu dari kebaikan dan keburukan." Mayit itu berkata kepada malaikat, "Dengan apa aku menulis? Di mana penaku dan tintaku serta tempat tintaku?" Maka malaikat itu berkata kepadanya, "Air liurmu adalah tintamu dan penamu adalah jarimu." Mayit ini berkata, "Di atas apa aku menulis padahal aku tidak mempunyai buku?" Nabi SAW bersabda, maka malaikat itu merobek kain kafannya sepotong. Maka malaikat itu merobek kainnya sepotong lalu memberikannya, seraya berkata, "Ini adalah bukumu, maka tulislah." Maka mayit ini menulis amal yang dilakukan di dunia tentang kebaikannya. Ketika sampai pada kejelekannya, ia merasa malu untuk menulisnya. Lalu malaikat bertanya, "Hai orang yang bersalah, kenapa kamu tidak merasa malu kepada zat yang menciptakanmu dalam melakukan keburukan itu di dunia? Sekarang kamu merasa malu kepada aku." Maka malaikat itu mengangkat gada, lalu dipukullah pada mayit tersebut. Kemudian mayit itu berkata, "Bangunlah aku sehingga aku menulis kejelekan itu." Akhirnya mayit menuliskan keburukannya, termasuk semua kebaikannya dan keburukannya. Kemudian malaikat itu memerintahkan mayit agar melipatkan buku itu dan menempelnya. Lalu mayit melipat buku itu dan berkata, "Dengan apa aku menempelnya? Padahal aku tidak mempunyai sebuah stempel." Maka malaikat itu berkata, "Stempellah buku itu dengan kukumu." Akhirnya mayit tersebut menstempelkan buku itu dengan kukunya, dan mayit ini menggantungkan buku itu di leher sampai kiamat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpai terbuka." Quran Surah Al-Isra ayat 13. Kemudian masuklah setelah itu malaikat Munkar dan Nakir seperti masuknya malaikat yang pertama. Ketika orang yang maksiat ini melihat pada bukunya pada hari kiamat, maka Allah memerintahkan untuk membacanya. Lalu membacalah hamba itu tentang kebaikan-kebaikannya. Ketika sampai pada keburukan, ia berdiam. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Kenapa kamu tidak membaca?" Hamba itu menjawab, "Aku merasa malu pada engkau." Allah Ta'ala berfirman, "Kenapa engkau tidak merasa malu waktu di dunia? Dan sekarang kamu merasa malu pada aku?" Lalu hamba ini menyesal, dan tetapi penyesalannya ini tidak bermanfaat. Allah Ta'ala berfirman, "Peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala." Quran Surah Al-Haqqah ayat 30-31. Wallahu a'lam bishawab.